Sekarang tambahan ya 1-2 pemain untuk Oktober, sabar. Ya, kalau suratnya sudah masuk, suratnya udah apa, baru saya bisa tahu oh orang tuanya dan pemainnya benar rela membela merah putih. Dengan Pak Ketua Umum Pak Erik, ya ada 2 pemain yang sudah OTW. Ya, semoga mereka tiba dengan selamat di Jakarta dan nantinya akan diumumkan langsung. Semua harus bisa benar-benar fix kalau sudah bersalaman. Kita berharap bulan Oktober mereka sudah bisa memperkuat timnas kita dan insya Allah akan membawa timnas kita untuk paling tidak bisa mengimbangi singa-singa Asia, dan mudah-mudahan di pertandingan berikutnya mereka bisa mampu membawa timnas kita. Langsung tancap gas. Erick Thohir jadi Kemenpora, resmi proses naturalisasi Erling Haaland dan Victor Gyökeres untuk timnas Indonesia. Ketika sebuah bangsa menaruh harapan pada sepak bola, maka segala langkah besar yang diambil akan selalu menjadi sorotan. Begitu pula dengan Indonesia yang kini berada di era baru, tepat setelah pelantikan Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora. Nama Erick Thohir bukan lagi asing bagi publik. Ia telah lama berkecimpung di dunia olahraga, bahkan sebelumnya menjadi Ketua Umum PSSI dan berhasil membawa banyak perubahan positif bagi timnas Indonesia. Namun, kali ini langkah yang diambilnya jauh lebih mengejutkan dunia, membuka jalan naturalisasi 2 striker kelas dunia, Erling Haaland dan Victor Gyökeres. Pelantikan Erick Thohir sebagai Menpora dianggap sebagai momentum yang pas. Pemerintah melihat bahwa untuk membangun kejayaan olahraga, terutama sepak bola, dibutuhkan figur dengan rekam jejak internasional, jaringan global, dan keberanian mengambil keputusan besar. Erick memenuhi semua kriteria itu. Tak butuh waktu lama setelah resmi dilantik, ia langsung mengumumkan gebrakan yang membuat publik terpana, mengawal langsung proses naturalisasi 2 penyerang paling mematikan di Eropa. Publik menduga, jika sebelumnya Erick hanya bergerak lewat PSSI, kini dengan posisi sebagai Menpora, ia punya akses lebih luas untuk menyelesaikan administrasi, lobi politik, dan dukungan penuh dari pemerintah. Nama Erling Haaland tentu sudah tak asing lagi. Striker Manchester City itu adalah top skor Premier League, mesin gol yang ditakuti bek-bek dunia. Kehadirannya di lini depan mampu mengubah peta persaingan sebuah tim. Sementara Victor Gyökeres, penyerang Sporting Lisbon yang kini sedang naik daun, dikenal punya gaya main agresif, kecepatan, serta insting tajam di kotak penalti. Gyökeres disebut-sebut sebagai salah satu striker paling menjanjikan di Eropa saat ini. Erick memilih keduanya bukan tanpa alasan. Pertama, Indonesia memang sangat membutuhkan striker kelas dunia. Kedua, Haaland dan Gyökeres diyakini mampu memberikan efek domino, menaikkan level permainan timnas sekaligus meningkatkan citra Indonesia di mata sepak bola global. Ketiga, keduanya masih berada di usia emas, sehingga bisa memberi kontribusi jangka panjang. Begitu kabar ini diumumkan, dunia sepak bola langsung gempar. Media internasional menyoroti langkah Indonesia sebagai sesuatu yang berani dan revolusioner. Bagaimana mungkin sebuah negara Asia Tenggara berhasil menggait 2 striker yang diincar klub-klub besar Eropa? Di dalam negeri, euforia masyarakat tak terbendung. Fans sepak bola membanjiri media sosial dengan tagar dukungan, sementara stadion-stadion seakan siap dipenuhi supporter bila Haaland dan Gyökeres benar-benar mengenakan seragam merah putih. Namun, tak sedikit pula yang menyoroti dengan skeptis. Ada yang mempertanyakan apakah naturalisasi ini benar-benar mungkin secara hukum, ataukah hanya langkah politis semata. Tapi Erick, dengan gaya khasnya, tidak banyak bicara. Ia lebih memilih bekerja dalam diam, menyelesaikan setiap dokumen, dan memastikan semua berjalan sesuai aturan. Sebagai Menpora, Erick punya akses penuh untuk melakukan koordinasi lintas kementerian. Ia melibatkan Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, hingga dukungan DPR untuk mempercepat proses kewarganegaraan. Presiden Prabowo pun dikabarkan memberi restu penuh,
karena melihat naturalisasi ini sebagai langkah strategis untuk membawa nama Indonesia ke panggung dunia. Proses Sumpah WNI diproyeksikan berlangsung cepat. Dengan dukungan penuh pemerintah, administrasi bisa selesai sebelum putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 dimulai. Publik pun semakin yakin bahwa ini bukan sekadar wacana, melainkan kenyataan yang tinggal menunggu waktu. Jika Haaland dan Gyökeres resmi membela timnas Indonesia, maka transformasi total akan terjadi. Lini depan mematikan, bayangkan duet Haaland-Gyökeres di depan, ditopang oleh gelandang kreatif seperti Marcelino Ferdinand atau Tom Haye. Serangan Indonesia akan menjadi mimpi buruk bagi pertahanan lawan. Mental juara, kehadiran pemain berkelas dunia akan menular pada rekan setim. Mentalitas kompetitif mereka di level Liga Champions akan memberi inspirasi luar biasa bagi pemain lokal. Faktor taktik, Patrick Kluivert sebagai pelatih utama tentu punya banyak opsi taktik. Dengan striker sekelas Haaland dan Gyökeres, ia bisa bermain lebih direct, memaksimalkan crossing, atau bahkan pressing ketat di lini depan. Langkah ini tentu membuat lawan-lawan di round 4 kualifikasi Piala Dunia mulai ketar-ketir. Arab Saudi dan Irak, yang sebelumnya optimis, kini harus memikirkan strategi baru menghadapi skuad Indonesia yang tiba-tiba naik level. Bahkan media asing menyebut Indonesia bisa jadi kuda hitam paling berbahaya di Asia. Tidak hanya itu, negara-negara tetangga di Asia Tenggara juga merasa bangga sekaligus khawatir. Sebab, jika Indonesia berhasil membawa Haaland dan Gyökeres, otomatis level sepak bola kawasan akan terangkat, tetapi juga memperlebar jarak kekuatan. 7. Efek ekonomi dan diplomasi. Selain urusan teknis di lapangan, kehadiran Haaland dan Gyökeres juga diyakini membawa efek ekonomi besar. Sponsorship, hak siar, hingga penjualan merchandise diprediksi meningkat drastis. Bayangkan saja, fans Manchester City atau Sporting Lisbon bisa jadi ikut membeli jersey timnas Indonesia hanya karena ingin melihat nama idolanya di seragam merah putih. Secara diplomasi, langkah ini juga memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang serius membangun sepak bola. Bukan tidak mungkin ke depan, Indonesia akan lebih mudah melobi FIFA atau AFC dalam berbagai urusan, karena sudah dianggap sebagai pemain penting di kancah global. 8. Tantangan besar. Meski penuh optimisme, tantangan besar tetap ada. Erick Thohir harus memastikan bahwa naturalisasi ini bukan hanya proyek jangka pendek. Ia harus menyeimbangkan program ini dengan pembinaan pemain lokal. Jangan sampai keberadaan Haaland dan Gyökeres justru menutup kesempatan talenta muda asli Indonesia. Selain itu, adaptasi kedua pemain juga menjadi kunci. Mereka perlu waktu untuk mengenal budaya, gaya hidup, hingga atmosfer sepak bola Indonesia yang penuh emosi. Dukungan dari rekan setim dan fans akan sangat menentukan keberhasilan proses ini. 9. Masa depan cerah. Jika semua berjalan sesuai rencana, maka Indonesia punya peluang nyata untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan kuota 8+1 negara Asia, peluang itu terbuka lebar, apalagi dengan tambahan kekuatan 2 striker